Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin memaparkan materi mengenai PPN keluaran yang beranggotakan Farah Rihadatul Aisy, Eha Soleha, dan Rian Rojianto. Materi pertama akan dibacakan oleh saya, Eha Soleha. Pengertian PPN pengeluaran. Berdasarkan pasal 1 angka 25 UU PPN, pajak keluaran adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau yang biasa kita sebut BKP atau jasa kena pajak JKP. Ekspor BKP berwujud atau tidak berwujud dan atau ekspor JKP. Tarif PPN keluaran. Tarif PPN menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2019 Pasal 7. Yang pertama, tarif PPN pajak pertambahan nilai adalah 10%. Yang kedua, tarif PPN pajak pertambahan nilai sebesar 0% diterapkan atas ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak. Selanjutnya, perhitungan PPN keluaran. Contoh perhitungan PPN keluaran: pengusaha yang sudah PKP menjual laptop sebanyak 20 unit dengan harga satuan sebesar 5 juta, tentukan besar PPN keluarannya. Baik, harga satu laptop 5 juta, PKP menjual sebanyak 20 unit, berarti 20 kali 5 juta sama dengan 100 juta. Maka PPN-nya 100 juta kali 10%. 10% tarif PPN, jadi 10 juta. Jadi PPN sebesar 10 juta merupakan PPN keluaran PKP yang menyerahkan atau menjual BKP dalam bentuk laptop tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rihadatul Aisy. Selanjutnya saya Farah Rihadatul Aisy akan melanjutkan pedoman penyusunan jurnal PPN. Prosedur pembukuan atau pembuatan jurnal PPN terdiri dari 3 faktor, yaitu 1. Pembelian BKB atau JKP di mana PPN dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan. 2. Penjualan dan PPN terutang. 3. PPN yang masih harus dibayar dan lebih bayar PPN. A. Jurnal PPN untuk penjualan tunai. Apabila penjualan barang atau jasa dilakukan secara tunai, misalnya nilai barang sebesar 3,5 juta ditambah PPN 10% yaitu 350.000, maka pencatatan jurnal PPN-nya adalah sebagai berikut. Kas, di debit 3.850.000, penjualan kredit 3.500.000, PPN keluaran 350.000. Untuk transaksi penjualan tunai, pencatatan jurnal PPN tidak rumit, apalagi jika penjualan tunai tersebut tidak mengalami retur di masa mendatang. Sebab, begitu melakukan penjualan, PKP penjualan menerbitkan faktur pajak sekaligus menyerahkan barang kepada PKP pembeli. Yang kedua, jurnal PPN untuk penjualan kredit. Jika misalnya penjualan dilakukan secara kredit, dilihat dari sisi perpajakan, karena faktur pajak belum diterbitkan meskipun barang atau jasa telah diserahkan, PPN belum terutang sehingga belum perlu dicatat. Namun, dilihat dari prinsip akuntansi, penyerahan BKP atau JKP merupakan salah satu saat pengakuan pendapatan atau pelepasan aktiva. Oleh karena itu, pencatatan jurnal PPN keluaran harus mempertimbangkan hal tersebut. Contoh, pada tanggal 1 November 2018, PT ABC menjual BKP secara kredit seharga 3,5 juta, ditambah PPN 10% sebesar 350.000. BKP telah diserahkan, namun faktur belum dibuat, maka pencatatan jurnal PPN adalah sebagai berikut. Yang pertama, piutang dagang di debit sebesar 3.850.000 dan di kredit penjualan sebesar 3.500.000. PPN keluaran belum difakturkan di kredit sebesar 350.000. Ketika pada tanggal 1 Desember 2018 faktur pajak keluaran dibuat dan diserahkan kepada PKP pembeli, maka PKP penjual membuat jurnal PPN sebagai berikut. Yang pertama, PPN keluaran belum difakturkan di debit sebesar 350.000 dan PPN keluaran sebelah kredit sebesar 350.000. Yang ketiga adalah jurnal PPN jika ada pengembalian.
Jika PKP melakukan transaksi penjualan dan kemudian BKP yang diserahkan tersebut dikembalikan atau diretur oleh PKP pembeli, hal tersebut merupakan pembatalan penjualan sehingga mengurangi penjualan. Otomatis, adanya retur ini membuat PPN atas barang tersebut menjadi tidak terutang, sehingga mengurangi pula PPN keluaran. Contoh, pada tanggal 1 November 2018, PT ABC menjual secara kredit BKP seharga 3,8 juta ditambah PPN 10% sebesar 350.000. BKP telah diserahkan pada tanggal tersebut, tetapi faktur pajak belum dibuat atas transaksi tersebut. PKP penjual membuat jurnal PPN sebagai berikut. Yang pertama, piutang dagang. Sebelah debit sebesar 3.850.000. Penjualan sebelah kredit 3.500.000. PPN keluaran belum difakturkan di kredit sebesar 350.000. Kemudian, pada tanggal 20 November 2018, di mana faktur pajak belum dibuat, terjadi retur penjualan atas barang yang berharga sebesar 500.000. Atas transaksi retur penjualan ini, perusahaan mencatat jurnal PPN sebagai berikut. Yang pertama, retur penjualan di debit sebesar 500.000. PPN keluaran belum difakturkan sebelah debit sebesar 50.000. Dan piutang dagang sebelah kredit sebesar 550.000. Pada tanggal 1 Desember 2018, PT ABC menerbitkan faktur pajak keluaran atas transaksi penjualan tersebut. Oleh transaksi ini, perusahaan hanya perlu mencantumkan jumlah penjualan setelah dikurangi dengan retur penjualan. Pun demikian dengan pencatatan PPN. Hanya perlu dicatat besaran PPN yang sudah dikurangi PPN BKP yang diretur. Jumlah yang dimasukkan dalam retur pajak adalah sebagai berikut. Yang pertama, harga jual sebesar 3 juta. PPN 10% dari 3 juta adalah 300.000. Jumlah yang dibebankan adalah 3.300.000. Terkait penerbitan faktur pajak tersebut, perusahaan mencatat jurnal PPN-nya. Yang pertama, PPN keluaran yang belum difakturkan sebelah debit 300.000, PPN keluaran 300.000. Jika retur dilakukan setelah perusahaan menerbitkan faktur pajak, misalnya tanggal 10 Desember 2018, maka pencatatan jurnal PPN yang dibuat oleh perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, retur penjualan di debit sebesar 500.000, PPN keluaran di sebelah debit sebesar 50.000, piutang dagang sebelah kredit sebesar 550.000. Total dari retur penjualan ditambah PPN keluaran. Demikianlah bentuk pencatatan jurnal PPN untuk transaksi penjualan. Masing-masing bentuk penjualan, baik secara tunai, kredit, serta adanya pengembalian atau retur, memiliki perlakuan pencatatan jurnal PPN yang berbeda. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.